Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Ustadz Abu Abdillah Firdaus SAG, masih membawakan kitab Al-Qawaidul Arba'. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan dengan tema kaidah kedua, syafaat hanya milik Allah. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Ahad pukul 10 sampai dengan selesai dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim, nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ibu-ibu sekalian, yang pertama dan utama, marilah kita untuk memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat, kesempatan dan kesehatan. Ya, dengan dua nikmat tersebut kita dapat hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia telah memberikan, yang di mana beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah, telah menyampaikan risalah kepada umatnya, sehingga sampai saat ini kita di atas taufik Allah Tabaraka wa Ta'ala dan di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu dua nikmat yang besar ini wajiblah kita senantiasa untuk kita syukuri
Karena dengan sebab inilah pula Allah Tabaraka wa Ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Ibu-ibu sekalian, para pendengar Radio Raja Darussalam rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kembali kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Arba', buah karya dari Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai kepada bahasan atau telah berlalu bahasan Al-Qaidatul Ula, telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya, yang di mana kaidah pertama adalah kaidah yang menjelaskan tentang bagaimana orang-orang kufar musyrikin terdahulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan mereka ternyata hanya meyakini, ya, sebatas tauhid ar-rububiyah. Apa itu? Mereka percaya, mereka yakin, mereka tidak ragu akan Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat yang mencipta, mengatur, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Akan tapi ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Telah kita jelaskan panjang lebar, maka tentu hari ini, ya, kaum muslimin pun banyak ketika mereka ditanya siapa mencipta, memelihara, mengatur dan seterusnya, mereka tidak ragu mengucapkannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi aplikasi pelaksanaan dari apa yang mereka ucapkan dari kalimat la ilaha illallah, ternyata mereka masih banyak berdoa meminta kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, menunjukkan pemahaman kaum muslimin hari ini tidak jauh berbeda dengan orang kufar musyrik terdahulu. Oleh karenanya, kaidah kedua ini adalah kaidah yang akan lebih menitik beratkan kepada at-tauhidu al-uluhiyah, ya, at-tauhidu al-uluhiyah, tauhid uluhiyah. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Raja rahimani, Raja Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Kaidah yang kedua, qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, al-qaidatu tsaniyah annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurba wa syafa'ah. Apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik terdahulu, ya, dari kaidah yang kedua ini, annahum yaqulun, mereka mengatakan ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim, tidaklah kami berdoa kepada mereka dan kami menghadapkan wajah kami kepada mereka, ya, illa li talabil qurba wa syafa'ah, melainkan untuk mencari atau mendapatkan kedekatan, ya, wa syafa'ah, mendapat biar lebih dekat kepada Allah dan mendapatkan syafaat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan apa? Dengan berdoa kepada mereka. Mereka maksudnya siapa?
sekutu-sekutu atau sesembahan-sesembahan selain Allah tabaraka wa taala. Apakah itu nanti malaikat yang dekat dengan Allah tabaraka wa taala, baik nabi yang diutus, baik orang saleh, baik juga bintang, matahari, batu, kayu dan seterusnya. Dan ini banyak dilakukan oleh orang musyrikin terdahulu, bahkan hari ini pun banyak di antara manusia yang meminta kepada selain Allah tabaraka wa taala. Fadalilul qurba qauluhu ta'ala, ya, dalil tentang al-qurba, ya, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Allah menyatakan dalam surat Az-Zumar ayat 3, Allah menyatakan ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Ketahuilah, milik Allah lah agama yang khalis, ya. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah tabaraka wa taala aulia, wali-wali, ya, ma na'buduhum, kata mereka, ma na'buduhum, kami tidaklah menyembah mereka. Kami tidak menyembah mereka illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidak lain kami menyembah mereka, kata mereka, kami tidak menyembah mereka dalam makna tujuan mereka meminta beribadah, menyembah mereka agar kiranya dengan sebab ini lebih mendekatkan kami kepada Allah tabaraka wa taala dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum, maka sungguh Allah tabaraka wa taala akan menghukumi di antara mereka. Fima hum fihi yakhtalifun, dan sesungguhnya Allah tabaraka wa taala akan menghukumi di antara mereka terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi, dan sungguh Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang-orang yang berdusta lagi kufur. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari kaidah yang kedua ini, ya, dari kaidah yang kedua ini, bahwasanya orang-orang musyrik ketika mereka melakukan kesyirikan, artinya ketika mereka minta kepada selain Allah tabaraka wa taala, yang mana mereka tidak berkeyakinan, ya, beribadah kepada apa-apa yang selain Allah tabaraka wa taala tersebut, terkhusus kepada apa? Tauhid ar-rububiyah. Satu sisi mereka menyembah kepada selain Allah, dalam masalah tauhid ar-rububiyah mereka tidak mengingkari Allah memberikan, Allah mencipta, Allah memberikan rezeki, Allah menghidupkan dan mematikan. Bal inna hadza 'indahum lillah. Ya, sudah telah kita jelaskan dalil-dalil di mana mereka sangat-sangat yakin
ya, Allah mencipta, memelihara, mengatur dan semuanya tidak diragukan lagi. Akan tetapi mereka beribadah kepada selain Allah tabaraka wa taala yang tidak lain, ya, mereka mengatakan za'imin annaha wasa'id taqarrubuhum ila Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah tabaraka wa taala. Mereka menyembah selain Allah tabaraka wa taala, tidak lain anggapan mereka, ya, tidak lain anggapan mereka menjadikan sesuatu yang mereka sembah sebagai wasaid, sebagai perantara, sebagai perantara agar mereka bertambah dekat kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Dan mereka mengatakan, ya, sebagaimana dalam ayat surat Az-Zumar, ya, mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak lain menjadikan sesuatu yang mereka sembah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya dan syafaat. Innallaha ta'ala la yu'sal ilaihi illa biwasitatin awliyaih wal muqarrabin minhu wa anbiyaih wa malaikatih. Ya. Mereka mengatakan, ya, mereka katakan sesungguhnya Allah tabaraka wa taala itu ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala la yusal ilaihi, tidak akan pernah sampai. Ya, mereka beranggapan ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu enggak akan sampai, la yusal illa biwasitatin, kecuali dengan wasitah, dengan perantara. Ini anggapan mereka. Apa wasitanya? Aulia, orang-orang wali-wali Allah, orang saleh. Wal muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Wa anbiya'ih, para nabi-nabinya. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Ini anggapan mereka. Ya. Ibadahnya seorang tidak akan sampai, kata mereka, ya, kepada Allah tabaraka wa taala harus melainkan dengan wasitah, perantara. Perantaranya aulia, wali-wali Allah, orang yang dekat dengan Allah, para nabi maupun malaikat. Kamulukil bashar, mereka katakan seperti rajanya manusia, pemimpinnya manusia. Ya. Karena terangkatnya hajat-hajat manusia kepada mereka, ya, ketika manusia punya hajat, ya, kepada pimpinannya, kepada rajanya, maka tentu ada orang-orang yang khusus yang telah ditunjuk oleh raja, pembantu-pembantu raja, wazir-wazir raja, menteri-menteri dan seterusnya. Mereka samakan, ya, antara Allah tabaraka wa taala dengan makhluk, dengan seorang raja. Ini nggak bisa demikian, ya. Allah nggak butuh wasaid, ya, perantara. Fashabbahu al-khaliq bil makhluk. Maka di sini mereka orang musyrikin, ya, menyerupakan Allah tabaraka wa taala bil makhluk, dengan makhluknya. Ya, mereka menyerupakan Allah tabaraka wa taala dengan makhluknya. Ya. Dan mereka menganggap bahwasanya apa-apa yang mereka sembah, apa yang mereka ibadati, ya, terhadap wali-wali Allah,
orang dekat dengan Allah tabaraka wa taala, para nabinya, malaikat dan seterusnya, mereka katakan yaqarribuhum, agar mereka bertambah dekat dengan Allah tabaraka wa taala, dan wa yashfa'u lahum 'indallah, dan mereka akan mendapatkan syafaat ya dari mereka di sisi Allah tabaraka wa taala. Maka di sini Syekh menyebutkan dalil ya surat Az-Zumar, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, yang mereka menjadikan apa-apa selain Allah tabaraka wa taala dari wali-wali Allah tabaraka wa taala, ma na'buduhum, kata mereka, kami tidak menyembah mereka ya, melainkan agar dengan kami dekat dengan mereka, agar kami bertambah dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Kami menyembah mereka agar kami dekat dengan Allah tabaraka wa taala dengan sedekat-dekatnya. Fahadha huwal hamil, bahwa fahadha huwal hamilu lahum ala ibadatin. Maka ini mereka menjadikan apa? Wali-wali Allah, menjadikan nabi-nabi yang diutus, malaikat-malaikat yang dekat, mereka jadikan wasilah sehingga mereka menjadikan mereka sebagai ibadahnya mereka. Ya. Kemudian mereka berharap ya dengan syafaatnya mereka. Orang musyrikin ketika beribadah kepada selain Allah tabaraka wa taala, mereka berharap apa? Yarjuna syafa'atahum. Firman Allah tabaraka wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Ya. Mereka berharap dengan syafaat orang-orang yang disembah oleh mereka, ya, orang musyrikin. Maka Allah tabaraka wa taala menyatakan dalam surat Yunus, bahwasanya mereka menyembah sesuatu selain Allah tabaraka wa taala, yang dimana apa yang mereka sembah tersebut la yadurruhum, yang tidak memberikan mudarat kepada mereka dan tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan mereka itu adalah syufa'auna, orang-orang yang nanti akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah tabaraka wa taala. Ya. Nah, kalau demikian dikatakan muallif, dikatakan pensyarah kitab ini, Syekh Abdul Rahman Nasir Al-Barrak, kata beliau, lam ya'buduhum li'tiqadihim annahum syuraka Allah, syuraka'un lillah fi rububiyah. Bahwasanya mereka beribadah kepada mereka, orang musyrik ini beribadah kepada yakni wali-wali Allah, nabi-nabi Allah, para malaikat dan lain sebagainya, bukan karena keyakinan mereka menjadikan tandingan dalam masalah rububiyah. Dalam masalah rububiyah, bukan. Walakinnahum ja'aluhum syuraka lillahi fil ilahiyah. Akan tetapi mereka menjadikan sesembahan-sesembahan tersebut sebagai syuraka, tandingan-tandingan Allah tabaraka wa taala dalam ibadah. Dalam ibadah.
Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Husain walid Imran, ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Husain, anaknya Imran, ya, apa kata Rasulullah SAW? Kan ta'budul yawm ilahan, berapa Tuhan yang kau sembah dalam sehari? Ya, berapa Tuhan yang kau sembah hari ini? Begitu ya. Rasulullah SAW bertanya kepada Husain, anaknya Imran, berapa engkau menyembah Tuhan hari ini? Qala sab'ah, 7 sesembahan. Sittan fil ardi wa wahidan fis sama. Katanya 6 di bumi, 1 di langit. 6 di bumi, 1 di langit. Ini perkataan siapa? Husain, anak dari Imran. Ya, kemudian fa ayyuhum ta'uddu li rugbatik wa rahabatik. Lalu siapa yang kalian harapan takut dan cemas? Qala alladhi fis sama. Rasa harap, takut, cemas dan seterusnya yang mereka minta kepada Allah tabaraka wa taala, akan tetapi mereka menjadikan selain Allah sebagai wasilah. Tapi mereka tawajuhnya juga kepada Allah, tapi juga minta kepada selain Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, orang-orang musyrik terdahulu, ya, al-alihatu 'indahum kanat muta'addidah. Ya, maka sesembahan di sisi mereka ketika itu muta'addidah, sangat banyak sekali, ya. Sangat banyak sekali. Walakin al-khaliq ar-razik al-mudabbir al-muhyi 'indahum wahid, ya. Akan tapi yang mencipta, memberikan rezeki, yang mengatur, yang menghidupkan, mematikan, di sisi mereka cuma satu, Allah tabaraka wa taala. Nah, ini dia, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kita dapat membedakan, ya, kita dapat pelajaran, ya, terkhusus kepada kita semua ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, ya, agar kita betul-betul dapat membedakan mana tauhid ar-rububiyah, mana pula tauhid al-uluhiyah. Ya, mana itu tauhid, mana itu syirik. Jangan sampai justru nanti orang beranggapan ketika dia minta kepada selain Allah, terkhusus kepada orang saleh, ini juga ibadah. Kepada para malaikat, ya, nabi dan seterusnya, ini termasuk ibadah. Maka ketahuilah, ini semua adalah hakikatnya seseorang minta kepada syaitan, minta kepada iblis, minta kepada jin, ya. Karena tidaklah yang menyuruh manusia untuk memalingkan ibadah melainkan mereka. Siapa? Para jin. Ya, para jin. Karena dalam banyak ayat nanti di mana para nabi, para malaikat, ya, mengingkari, ya, ketika mereka ditanya nanti oleh Allah tabaraka wa taala di mahsyar. Karena seluruh makhluk yang dipintai oleh manusia, apakah para nabi, orang saleh, para malaikat, ya, ataupun batu, ya, bintang, bulan, sebenarnya mereka akan berlepas diri, ya. Mereka berlepas diri dan mereka memuji Allah subhanak, maha suci engkau ya Allah, ya. Karena menunjukkan betapa ketika seorang melakukan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa taala, itu hakikatnya apa? Penghinaan terhadap Allah tabaraka wa taala, ya, penghinaan terhadap Allah tabaraka wa taala.
Karena misi pertama hidupnya manusia di atas muka bumi adalah ibadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka hakikatnya apa? Mereka telah menghinakan Allah, telah memalingkan hak Allah tabaraka wa taala yang diibadatin. Kemudian berkenaan dengan syafaat, ya, syafaat. Wa syafa'atu syafa'atan, ya. Wa syafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua, ya. Syafa'atu manfiyah wa syafa'atu muthbatah. Syafaat ada dua, ada syafaat yang manfiyah yang dinafikan oleh Allah tabaraka wa taala, yang kedua syafa'atu muthbatah, syafaat yang ditetapkan. Wa syafa'atu manfiyah ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah, ya. Syafaat ada dua, ada manfiyah, ada musbatah, ya. Adapun syafaat manfiyah adalah ma kanat tutlabu min ghairillah, apa-apa yang dipinta selain Allah tabaraka wa taala. Sementara yang dipinta itu la yaqdir, dia tidak memiliki kemampuan, dia tidak memiliki kuasa, melainkan Allah tabaraka wa taala. Maka ini manfiyah, dinafikan oleh Allah tabaraka wa taala. Dalilnya firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun, ya. Allah katakan, wahai orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, maka berinfaklah kalian apa-apa yang telah Allah tabaraka wa taala rezekikan kepada kalian, min qabli, sebelum nanti datangnya suatu hari di mana tidak ada jual beli, ya. Wala khullah, tidak ada nanti lagi apa? Kasih sayang, tidak ada lagi kasih sayang, kecintaan. Wala syafa'ah, tidak pula syafaat. Maka bagi orang wal kafirun, orang kafir adalah orang yang zalim, ya. Orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini syafaat manfiyah. Wa syafa'atu muthbatah, adapun syafaat yang ditetapkan, ya, oleh Allah tabaraka wa taala, hiya allati tutlabu min Allah, adalah syafaat yang dipinta dari Allah tabaraka wa taala. Syafaat yang dipinta dari Allah tabaraka wa taala. Wa syafi' mukarram, ya. Orang yang memberikan syafaat, ya, bi syafa'ah wal masyu' lahu. Nah, orang yang akan memberikan syafaat, ya, itu adalah orang yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala dengan syafaat. Ketika mereka diberikan kepadanya syafaat. Man aradiyallahu qawlahu wa amalahu ba'da al-idhn, ya. Kepada siapa-siapa yang Allah tabaraka wa taala ridhai perkataannya, amalannya, setelah apa?
setelah izin, ba'dal izin. Jadi yang memberikan syafaat apa? Siapa? Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat melainkan Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Maka tidak ada seseorang pun yang memberikan syafaat di sisi Allah tabaraka wa taala melainkan setelah izinnya. Izin Allah tabaraka wa taala. Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat? Tidak. Ya, malaikat tidak. Orang mukmin pun tidak. Maka yang ketika Rasulullah SAW dapat memberikan syafaat kepada umatnya itu setelah apa? Setelah izin. Setelah diizinkan Allah tabaraka wa taala. Nanti orang mukmin pun memberikan syafaat. Itu setelah izin Allah tabaraka wa taala. Maka syaratnya apa? Mereka ini adalah orang-orang yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Enggak sembarangan. Ya. Yang Allah telah memuliakan mereka. Ya. Di samping itu Allah ridho kepada mereka, amalan mereka dan ucapan mereka. Amalan mereka Allah ridho, perbuatan mereka Allah ridho, perkataan mereka pun Allah ridho. Amalan mereka di atas tauhid, ya. Perbuatan mereka di atas tauhid, perkataan mereka di atas tauhid. Perkataan mereka, perbuatan mereka di atas sunnah. Akan sampai ke cinta Allah, ridho Allah tanpa seseorang amalannya sesuai dengan kehendak Allah, ikhlas lillah, amalannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tidak akan pernah sampai ke ridhoan Allah. Maka dengan setelah ridhonya Allah dan Allah muliakan dia, maka syafaat akan diberikan, Allah akan izinkan kepada seorang, ya, sampai Rasulullah SAW nanti akan diizinkan Allah tabaraka ta'ala memberikan syafaat kepada umatnya. Maka syafaat, ya, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya syafaat ada dua, ya. Pertama, asy-syafa'atu al-manfiyah, syafaat yang dinafikan, ya, hiya allati tutlabu min ghairillahi fima la yaqdir alaihi illallah, ya. Jadi syafaat manfiyah itu adalah syafaat yang dipinta selain Allah Subhanahu wa taala, yang dimana seseorang itu tidak mampu, ya, betul-betul tidak mampu melainkan Allah tabaraka wa taala. Wa hiya allati ya'taqiduha al-musyrikun. Nah, orang musyrik, ya, punya keyakinan ini, ya. Mereka beranggap menyembah orang saleh, ya, minta kepada para nabi, ya, minta kepada malaikat, batu, kayu dan seterusnya. Yang hakikat mereka menyembah jin, ya. Tidaklah kayu memberikan maslahat, mudarat dan seterusnya, atau makhluk yang lain, melainkan jin yang memerintahkan manusia untuk minta atau menyembah mereka. Dan mereka meyakini ini, ya, orang musyrik terdahulu. Karena apa? Fa'indahum anna syafa'ata 'indallahi kasyafa'ati 'indal makhluk. Karena mereka menganggap bahwasanya syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana syafaat yang dimiliki oleh makhluk, ya. Ini adalah pemahaman yang sangat-sangat sesat, ya. Pemahaman yang sangat-sangat batil, ya. Ya'taqiduna anna al-awliya wal malaikata yashfa'una 'indallahi kama yashfa'u wazirul mulk 'indal mulk, ya. Indal milk, ya. Bahwasanya mereka orang musyrikin, ya, mereka berkeyakinan bahwasanya wali-wali Allah, para malaikat, ya, mereka dapat memberikan syafaat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang raja itu bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang dia kuasai, rakyatnya dan seterusnya. Wasadiqu 'inda sadiqihi wa qad nafa Allahu 'azza wa jalla hadhihi syafa'ah,
Maka di sini Allah telah menafikan sebagaimana telah kita bacakan surat Al-Baqarah ayat 254 ya. Allah katakan ya alladzina amanu anfiqu, wahai orang beriman, berinfaklah kalian terhadap apa-apa yang Allah telah rizkikan kepada kalian sebelum nanti datang suatu hari di mana jual beli tidak bermanfaat ya. Wala khullah ya, wala syafa'ah. Tidak ada nanti sahabat memberikan pertolongan kepada temannya di akhirat, enggak ada lagi ya. Semuanya berlepas diri, masing-masing ya sibuk dengan dirinya sendiri ya. Ketika manusia nanti dikumpulkan di mahsyar, mereka dalam keadaan apa? Tidak beralas kaki ya, tidak dikhitan dan telanjang sebagaimana manusia datangnya ketika lahirnya. Manusia ketika lahirnya tidak memiliki apapun ya. Dan manusia ketika dibangkitkan nanti di mahsyar, mereka pun sebagaimana mereka datang ketika lahirnya, tidak dikhitan ya, tidak berpakaian ya, dan tidak beralas kaki. Dan masing-masing mereka ya, ketika Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah nanti kami saling melihat di antara mereka? Maka kata Rasulullah, masing-masing sibuk dengan urusnya masing-masing. Ya. Ya, maka tidak ada lagi khullah, tidak ada kasih sayang di situ antara ibu dengan anaknya, suami dengan istrinya, anak dengan orang tuanya, atau orang tua dengan anaknya, semua masing-masing sudah. Wala syafaat, dan tidak boleh ada syafaat. Ini Allah nafikan ya. Allah nafikan, Allah ingkari syafaat itu tidak akan pernah datang ya. Lebih-lebih kepada sesuatu yang hakikatnya itu adalah menghinakan Allah tabaraka wa taala ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah tabaraka wa taala. Maka orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang zalim. Maka di sini ya, wa syafa'atu allati yadhunnu al-musyrikun annaha takunu bighairi idznillah la wujuda laha yaumil qiyamah ya. Maka ini syafaat yang dianggap, yang diduga, yang dikira oleh musyrikin ya, bahwasanya syafaat tersebut takunu bighairi idznillah ya, nanti enggak ada tanpa izin kan begitu ya. Tetap nanti seorang akan dapat memberikan syafaat ya kepada siapa yang dia beribadah kepadanya dan seterusnya. Nah, ini anggapan yang sangat-sangat batil yang dilakukan oleh orang musyrikin ya. Adapun kata muallif di sini, wa amma syafa'atu min al-hayyil qadir bi talab ad-du'a minhu fa hadhihi jaizatun ya. Adapun syafaat yakni dari orang yang masih hidup dan dia mampu ya, misalnya apa, bi talabid du'a minhu ya, minta doa ya kepada orang yang masih hidup yang dia saleh, maka ini dibolehkan ya, maka ini dibolehkan, jaiz ya. Sebagaimana sahabat meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad SAW mendoakan mereka ya, baik dalam urusan-urusan dunia maupun akhirat ya, baik urusan-urusan dunia maupun akhirat, maka boleh ketika orang yang saleh dan dia hadir dan kita minta doa kepadanya, ini boleh syafaat ya, dibolehkan kita bertawassul bahkan dengan orang saleh yang masih hidup dan dekat, maka ini dibolehkan selagi itu mampu dia lakukan. Ini syafaat ya. Dan sahabat pun demikian minta kepada Rasulullah SAW agar kiranya Rasulullah SAW mendoakan mereka, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat ya. Kan yastasqi lahum, ketika para sahabat meminta kepada Rasulullah SAW untuk berdoa istisqa ya, meminta kepada Rasulullah SAW, menjadikan Rasulullah SAW sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar menurunkan hujan. Wa ayyad'u lahum bil jannah, agar juga Rasulullah SAW mendoakan mereka
agar sahabat masuk ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, 70.000 dari umatku, kata Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad SAW, yadkhulunal jannah bila hisabin wala adab. Yang Nabi Muhammad SAW menjelaskan, menyebutkan bahwasanya di antara umat beliau sallallahu alaihi wasallam ada 70.000 dari umatnya yang masuk ke dalam surga bila hisabin wala adab, tidak ada hisab, tidak ada adab, langsung ya, langsung masuk ke dalam surga. Maka berkata Uqashah bin Mihsan ya radhiyallahu an, sahabat Uqashah bin Mihsan langsung berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakan aku, ya akan begitu, doakan aku kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar aku masuk kepada bagian yang dari 70.000 dari sahabat, dari umatmu tersebut, ya akan begitu. Apa kata Rasulullah SAW? Faqal Allahumma ja'alhu minhum. Ini syafaat yang dibolehkan ketika orang masih hidup dan dia saleh. Ini diantaranya perbuatan Rasulullah SAW ketika Uqashah bin Mihsan minta didoakan oleh Rasulullah SAW, ya Allah, masukkan dia yang siapa, Uqashah bin Mihsan, bagian dari mereka, bagian dari para sahabat yang 70.000 tersebut yang masuk ke dalam surga bila hisabin wala adab. Wal muslim, kata muallif, kata pensyarah kitab ini, wal muslim idza da'a li akhihi al muslim wa sa'alallahu lahu salaha dinihi wa dunyahu fa huwa syafi' lahu. Ya. Maka boleh ya seorang muslim ketika dia mendoakan saudaranya muslim yang lain dan dia memohonkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuknya kebaikan, ya. Kebaikan di mana? Di dunia maupun di akhirat. Urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka ketika seseorang yang masih hidup, yang dia beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, fahuwa syafi'un, maka hakikatnya dia memberikan syafaat kepada saudaranya, ya. Ini qadir, dia mampu, dia berkuasa untuk melakukannya, ya. Tapi kalau orang yang sudah mati, ya, orang yang penghuni kuburan, maka ini tidak boleh. Hatta Rasulullah SAW tidak boleh seseorang meminta syafaat kepadanya, ya, karena telah meninggal, ya, karena telah tiada. Ini adalah syafaat yang manfiyah, ya, syafaat yang dinafikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun syafaat yang baru kita jelas adalah syafaat yang jaizah, yang dibolehkan, terkhusus kepada orang-orang yang masih hidup dan dia mampu melakukannya. Yang kedua, asy-syafa'atu al-mutsbatah. Syafaat yang dibolehkan, yang telah ditetapkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa hadhihi asy-syafa'atu la takunu illa bi idnihi subhanahu wa ta'ala. Liman radiya amalahu, ya. Syafaat al-mutsabbata ini yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah syafaat yang tidak terjadi melainkan dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Syafaat ini, ya, tidaklah terjadi melainkan dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang Allah ridhai. Kepada orang-orang yang Allah ridhai. Apanya? Amalannya. Maksudnya apa? Wahum ahlut tauhid. Mereka adalah orang yang mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi orang yang nanti akan memberikan syafaat itu adalah orang yang bertauhid, baik rububiyahnya maupun uluhiyahnya. Kalau hanya tauhid rububiyah saja, meyakini Allah mencipta, itu seperti orang musyrikin, ya. Kalau ternyata dia tidak mentauhidkan Allah dalam masalah al-ubudiyah, ya, ubudiyah itu kita katakan ada dua, ada ibadah yang berhubung dengan hati, ada ibadah yang berhubung dengan amal. Hati kita harus ikhlas semata karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak beribadah, tidak minta, tidak berdoa kepada selain Allah, dan beribadah kita senantiasa mengacu kepada apa yang telah diwasiatkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah amal. Ya, mereka yang diridai Allah adalah mereka adalah orang bertauhid, orang yang jujur dalam keimanan mereka, ya. Orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka. Seperti ada pertanyaan seorang sahabat, ya, di antaranya pertanyaan
Abu Hurairah radhiyallahu an ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, man ash'adun nas bi syafa'atik?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Ya. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa orang yang berbahagia dengan syafaatmu? Apa jawaban Rasulullah SAW? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang berbahagia dengan syafaat, kata Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dalam hatinya, bersih dalam hatinya. Artinya apa? Khalis adalah orang yang senantiasa mengikhlaskan ibadah, mentauhidkan Allah SWT dalam ibadah, semuanya lillah. Inilah orang yang paling berbahagia. Ya, orang yang paling berbahagia adalah orang-orang yang mengikhlaskan ibadah semata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dalla al-Qur'an ala itsbati hadhihi syafa'ah. Maka di sini Al-Qur'an telah menunjukkan atas penetapan Allah tabaraka wa taala tentang syafaat ini, ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 26, Allah katakan, "Wa kam min malikin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, berapa banyak dari malaikat-malaikat yang berada di langit, ya, yang tidak berfaedah syafaat mereka sedikit pun, ya, la tughni syafa'atuhum syai'an, ya, illa min ba'di ay ya'dzana Allah. Setelah apa? Setelah Allah tabaraka wa taala izinkan, ya, liman yasha, kepada orang yang Allah kehendaki, wa yarda, dan Allah ridha. Allah kehendaki apa tadi? Allah, ketika mereka Allah menghendaki dia adalah orang-orang yang telah memenuhi kriteria syarat, yakni Allah, mereka beramal yang benar, artinya mereka mentauhidkan Allah dan mereka beribadah sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga apa? Wa yarda, mereka diridhai Allah tabaraka wa taala. Mereka inilah yang mendapatkan izin Allah tabaraka wa taala. Ya. Kemudian dalam ayat lain Allah katakan, wala yashfa'una illa liman irtada. Tidaklah mereka dapat memberikan syafaat melainkan setelah mereka mendapatkan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Dalam surah Al-Baqarah yang juga sering kita baca, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, ya. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat, ya, di sisi Allah tabaraka wa taala illa bi'idnih, melainkan setelah izinnya. Artinya apa? Di sini mu'allim mengatakan, pensyarah, la ahadun yashfa'u 'indallahi hatta ya'dzana Allahu lahu. Ya, maka tidak ada seseorang pun yang mampu untuk memberikan syafaat di sisi Allah tabaraka wa taala sampai dia betul-betul mendapatkan izin Allah tabaraka wa taala. Siapapun, hatta Rasulullah SAW, ya, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah dapat memberikan syafaat, ya. Walihada lamma tutlab asy-syafa'ah min ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam la yabda bi syafa'ah awalan wa innama qala, ya, ketika syafaat itu, ya, dipinta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan syafaat. Tidak langsung serta-merta memberikan syafaat. Nanti ketika di yaumil mahsyar, ya, di yaumil mahsyar di mana manusia meminta syafaat, bahkan mulai dari Nabi Adam, semua nabi dipinta syafaat. Maka ketika itu sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, fasta'dzana ala rabbi. Rasulullah SAW minta izin kepada siapa? Kepada Allah tabaraka wa taala, ala rabbi, kepada Tuhan. Rasul minta izin, ya. Maka Allah pun mengizinkan diriku.
Bagaimana Rasulullah minta izin? Beliau bersujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak mengangkat kepalanya sampai beliau diizinkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sujud beliau di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak mengangkat kepala beliau sallallahu alaihi wasallam sampai diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayu'dhan li wa yalhimuni Muhammad Ahmadahu biha. لا تحضرني الآن فاحمده في تلك المحامد وآخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك. Ketika Nabi meminta izin kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dia betul-betul menundukkan wajahnya, beliau bersujud ke hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak mengangkat kepalanya, sehingga dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad irfa' rasak, angkat kepalamu. Angkat kepalamu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa qul yusma' lak, maka dengarkan kepadamu, wasal tu'ta, washfa' tushaffa. Ini hadis di mana Rasulullah SAW meminta izin kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada manusia, terkhusus kepada umatnya. Maka hadis ini menunjukkan ya bahwasanya syafaat tidak akan pernah diberikan oleh seseorang pun sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan izin kepadanya. Ya termasuk Rasulullah SAW, beliau bukan langsung serta-merta ketika umatnya minta syafaat, ya langsung memberikan syafaat, tidak. Beliau sujud minta kepada Allah SWT dan tidak mengangkat kepala beliau sampai Allah menyuruh beliau, ya Muhammad, ya angkat kepala, ya barulah beliau diberikan dan diizinkan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan syafaat. Wa hadhihi syafa'ah takunu lirrasul sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal malaika wal mu'minin. Oleh karena itu syafaat itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada para rasul, kepada anbiya, kepada para malaikat dan juga orang-orang beriman. Orang beriman nanti akan juga dapat memberikan syafaat kepada orang beriman yang lainnya, ya. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah dan para pendengar Radio Raja Darussalam rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada, sehingga materi yang kedua ini al-qaidatus tsaniyah, kaidah yang kedua dari kitab Al-Qawaidul Arba' dapat memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya kita tidak cukup ya memahami, meyakini bahwasanya Allah mencipta, memelihara, mengatur dan seterusnya, melainkan kita lebih memahami bahwasanya tidaklah seseorang itu dapat mendekatkan berdoa, beribadah hanya kepada Allah melalui perantara yang lain. Allah nggak butuh itu. Maka seorang ketika beribadah kepada Allah betul-betul murni ya kepada Allah. Allah nggak butuh wasaid. Allah nggak butuh perantara. Ya, ketika seorang menjadikan selain Allah, apakah malaikat yang dekat dengan Allah, nabi yang diutus, yang ketahuilah mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia, mereka pun tidak dibolehkan, tidak diizinkan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dimintai pertolongan, ya, peribadatan dan seterusnya. Apalagi orang-orang yang hina, ya, di mana hari ini banyak manusia yang datang ke kuburan yang hakikat kuburan itu tidak jelas identitas mereka, tapi manusia minta kepada mereka, ya. Maka ketika kita memahami ayat wabtahu alaihil wasilah, maka carilah wasilah. Maka ini ayat ini pun banyak diplesetkan oleh sebagian orang-orang yang memiliki pemahaman yang keliru, yang menyimpang manhaj yang hak. Mereka ini ayat yang memerintahkan kita untuk mencari wasilah, ya. Maka mereka jadikan ini sebagai dalil membolehkan mintanya kepada, bolehnya meminta kepada kuburan dan semisalnya. Padahal wasilah yang dijelaskan oleh para ulama dalam tafsir yang jelas adalah kita menjadikan wasilah yang sehingga seseorang menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain adalah dengan mentauhidkan Allah dan melaksanakan amal saleh yang sesuai dengan contoh Rasulnya SAW. Ya, maka tidaklah
Seseorang itu akan mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah akan bertambah dekat kepadanya, melainkan ketika seorang melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ya. Tidaklah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba mendekatkan kepadaku dengan perkara-perkara yang aku fardukan, maka aku akan mencintainya, aku akan bertambah dekat kepada dirinya. Pun demikian, ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap perkara-perkara nawafil, perkara-perkara sunnah. Kalau perkara kewajiban yang fardu telah ditunaikan, maka Allah sangat mencintai hamba. Apalagi kalau seorang hamba menambah amalannya dengan perkara-perkara sunnah, maka orang beriman. Ya, ibu-ibu sekalian rahimana rahimakumullah, dengan semangat ibu-ibu sekalian yang tentu dengan kesibukan kalian yang tidak sedikit tugas-tugas yang diamanahkan Allah, diembankan Allah di rumah, yang apakah itu mengurus rumah, mengurus anak, mendidik anak dan semuanya, dan mengurus suami dengan kesibukan yang luar biasa. Kalian bisa hadir dan dapat meraih ilmu pada kesempatan yang berbahagia, maka tentu ini adalah suatu keutamaan yang luar biasa. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala tetap mematahkan hati kita di atas tauhid yang benar dan di atas amal yang senantiasa sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini kita cukupkan materi yang kedua, yaitu Al-Qaidatul Tsaniyah dari kitab Al-Qawaidul Arba'. Kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kami persilakan langsung, ya, atau nanti dari pemirsa, silakan. Fadhal. Silakan. Ya, silakan ibu-ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz yang saya tanya. Ya. Kalau kita mendatangi dukun urut gitu ya Ustadz. Ya, karena kesleo atau mungkin pegalinu gitu ya. Apakah termasuk syirik gitu ya Ustadz? Padahal ya kita tuh niatnya kan gitu ya karena kesleo, dan kita tahu dia kan ahlinya gitu ya, artinya bisa mengembalikan untuk menjadi lebih baik gitu ya. Itu pertanyaan pertama ya Ustadz. Yeah. Terus yang kedua, apakah kita umat yang belakangan ini bisa memberikan syafaat, misalkan anak dengan orang tuanya gitu ya, atau orang tua dengan anaknya, atau dengan sahabat kan gitu ya, atau mungkin muslim lainnya. Itu aja Ustadz ya, karena yang kata Ustadz tadi kan orang yang dipersyaratkan itu baik tauhid rububiyahnya dan tauhid amaliyahnya. Yang tingkat gimana aja gitu ya Ustadz ibadahnya gitu ya, maksud anak gitu. Itu aja Ustadz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah khair, barakallahu fiik. Insyaallah pertanyaannya, pertanyaan pertama, yakni ketika seseorang mendatangi bahasa kita ini kadang-kadang bahasa-bahasa yang rancu ya. Kenapa harus pakai dukun begitu ya? Dukun urut. Iya. Kemudian kalau nak beranak, dukun beranak. Padahal identiknya makna dukun ini ya maknanya sudah kurang nyaman ya kan begitu ya. Nah, kalau kita katakan istilah lain apa? Apa namanya? Ya mungkin bahasa lain kita perlu diganti kan gitu ya. Tapi hakikatnya kalau dukun patah atau dukun beranak, ya oke lah kita katakan ini makna secara bahasa saja, tidak makna dalam makna istilah atau makna syar'i.
Kalau dia dikatakan dukun dalam makna syar'i, ya dukun semua nggak boleh. Dalam istilah agama itu kahin, ya dukun, ya ada lagi arraf, ya kan begitu, ada dukun. Dalam bahasa Arab itu ada arraf, ada kahin yang maknanya berbeda-beda. Tapi kalau dalam bahasa kita, ya dukun. Ada dukun yang dia dapat meramal yang telah lalu dan seterusnya, ada yang dapat meramal barang hilang dan seterusnya. Ini macam-macam. Itu maknanya berbeda-beda. Nah, adapun dukun patah, dukun urut atau dukun beranak, ya itu nggak jadi masalah sepanjang dia melakukan sesuatu yang betul-betul real, kan begitu ya, kenyataan. Ya kakinya ketika patah diurut atau dipijit dan seterusnya, dan ditambah dengan ramuan-ramuan khusus dalam artian yang herbal, ataupun memang dalam agama dari sisi kehalalnya halal dan seterusnya, dan tidak dari sisi medis pun benar, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau di sana ada unsur-unsur harus nanti tolong ya dibawa ayam hitam misalnya, ataupun nanti beras kunyit yang sebegini ukurannya. Nah ini kalau sudah ada indikasi seperti itu, ini adalah dukun, nggak boleh kita datang kepadanya. Ya kita menjauh. Oh dia ada keahlian urutnya, nah sudah, lebih baik kita berhati-hati. Lebih baik nanti berhati-hati tanpa sadar nanti apa? Dia melakukan peramalan-peramalan yang syirik, menggunakan wasilah jin. Akhirnya ketika orang yang diobatin, apakah anak kita dan seterusnya, dimasukinya jin tadi sehat jadi sakit, kan begitu ya. Mending nggak boleh. Kita lihat, kita diseleksi, dilihat dulu ya, orang ini ya rajin sholat atau tidak, kan begitu ya. Kalau rajin sholat, ya paling tidak ini kita sudah husnuzan, kan begitu ya. Tapi kalau sudah ada indikasi yang nggak benar, tanda-tanda kepada kesyirikan, maka nggak boleh, ya nggak boleh. Tapi kalau dia pure ngurut dan seterusnya, beranak tanpa ada efek apapun, maka ini dibolehkan, ya dibolehkan. Dan soal yang berikutnya, ya apakah umat di akhir zaman ini bisa memberikan syafaat? Ya ada, sebagaimana dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya, dan di muqaddimah terakhir tadi kita bahasan kita, bahwasanya syafaat itu ya itu terjadi, akan diberikan oleh Rasul ya kepada umatnya, para nabi, dan ya kepada nabi, para malaikat, ya kan, dan orang beriman ya. Tapi ini setelah izin Allah tabaraka wa ta'ala. Di antaranya hadis nanti seorang mukmin akan minta kepada Allah, ya Rabb, aku minta mana saudaraku yang dulu telah mengajarkan salat dan bersama kami di dunia dan seterusnya. Maka kata Allah tabaraka wa ta'ala, datangi dan keluarkan dia dari neraka. Ini di antara syafaat, dan hadis ini sahih. Dan banyak lagi penjelasan lain bahwasanya siapapun ya umat akhir zaman ini, mereka ketika beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan betul-betul memurnikan tauhidnya, artinya ibadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka sungguh mereka pun akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang beriman. Yang juga yang diberikan syafaat pun siapa? Orang yang bertauhid, yang Allah ridha amalnya dan perkataannya. Mereka akan mendapatkan syafaat dari orang-orang yang beriman, ya. Ini dia insyaallah, wallahu alam bissawab. Tafadhal yang lain. Masih ada ibu atau dari pemirsa yang sudah sempat hadir pertanyaannya? Nafi soal? Masih ada ibu?
Cukup ya? Ya, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Semoga kajian pada pagi hari ini menjelang siang Allah memberikan faedah kepada kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang betul-betul mengikhlaskan ibadah semata karena Allah tabaraka wa taala, yang memurnikan tauhid, karena memang tujuan tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin melainkan beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan semoga Allah tabaraka wa taala juga menjadikan kita orang yang senantiasa meneladani Rasulnya, mencontoh Rasulnya dalam merealisasikan syahadat tauhid dan syahadat Rasul itu sendiri. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.